Barat kak. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ini Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Pasukan pramuka. Oh, di samping sini. Oh, betul. Pakai mobil bang. Betul. Ya, untuk peserta silakan jalan ya. Yang persilakan jalan. Sama aku video juga yang tukang videonya. Oke, mantap. kita akan dengarkan rekaman suara Bung Karno saat pembacaan naskah proklamasi. Dan itu menjadi bagian terakhir. Lantai 2 pelataran Cawan dan pelataran Puncak tidak dikunjungi karena berkaitan dengan jadwal. Ya. Jadi saya jelaskan lagi, objek stimulus ada 4: ruang museum, ruang kemerdekaan yang seperti mangkoknya itu pelataran Cawan, dan terakhir pelataran Puncak. Batas yang bisa dikunjungi itu berada di ketinggian 115 meter. Kalau berbicara tentang
Monas ditanyakan tingginya sampai lidah api atau bagian emasnya, tingginya 132 meter. Dan bagian puncak inilah yang menjadi ciri khas bangunan Monas itu sendiri, yang kita sebut lidah api kemerdekaan. Jadi bagian emasnya ini ada penamaannya sendiri, disebut lidah api kemerdekaan, yang melambangkan semangat dan perjuangan bangsa Indonesia yang tidak akan pernah padam. Bapak Ibu dan kakak sekalian, lidah api ini bahannya dasarnya perunggu, lapisannya emas. Saya ulangi, bahan dasar di dalamnya itu perunggu, baru lapisannya emas. Jadi tidak seluruhnya emas. Jelas ya? Untuk perunggunya saja seberat 14.500 kg atau 14,5 ton. Itu perunggunya saja. Kemudian gold plate lapisan emasnya total seberat 50 kg. Ukurannya tinggi lidah api itu 14 meter dengan diameter 6 meter. Bisa terbayang? Kalau kita bandingkan ruangan ini saja sebagai penanda, ini tinggi pilar ini, yang ini, ruangan ini tingginya 8 meter. Lidah api itu otomatis itu tingginya 14 meter. Monumen Nasional adalah monumen bersejarah yang dibangun atas prakarsa Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1961 mulai dibangun, direncanakan pembangunan itu selesai dalam waktu 5 tahun. Tetapi karena pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI, sempat terhenti. Maka baru dilanjutkan kembali, baru selesai pada tahun 1967. Jadi kalau ditanyakan kapan Monas itu selesai dibangun, tahun 67 sudah jadi bangunannya. Tetapi bagian yang lainnya masih dikerjakan. Maka batasannya baru dibuka untuk umum oleh masyarakat, bisa dikunjungi untuk umum tanggal 12 Juli tahun 1975. Selama pembangunan Monas yang makan waktu kurang lebih 6 tahun, total anggaran atau biaya yang digunakan sebesar 7 miliar rupiah saat itu. Ya, kalau dikurskan sekarang mungkin bisa 100 kali lipat, karena nilai dolar pun masih sangat rendah waktu itu. Dan hebatnya Bung Karno membangun Monas ini, seluruh biayanya merupakan hasil sumbangan rakyat Indonesia. Di dalam pengerjaannya, Bung Karno menunjuk secara langsung 2 orang ahli. Yang pertama ditugaskan sebagai perancang konstruksinya, mulai dari pondasinya sampai bangunan keseluruhan. Ya. Yang kedua tugasnya mendesain arsitekturnya. Yang pertama penasehat ahli konstruksinya adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Roseno. Kemudian untuk desainnya dirancang oleh arsitek Sudarsono. Khusus pembuatan diorama ini dikerjakan oleh kelompok seniman, jadi tidak satu orang tentunya. Terdiri dari beberapa seniman yang diketuai oleh Bapak Edi Sunarso. Kelompok seniman ini dari Yogyakarta, kelompok Asri Yogyakarta, Akademi Seni Rupa Indonesia yang ada di Yogyakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir mungkin yang perlu juga, barangkali juga kakak-kakak udah sering ke Monas atau bolak-balik ke Jakarta lihat, tapi banyak yang tidak tahu atau belum tahu makna bentuk Monas itu seperti apa dan apa artinya, ya. Jadi kalau diterjemahkan, ini ada fotonya di vending mesin. Bapak Ibu dan kakak, bentuk Monas ini sebenarnya bentuk simbolik, juga maknanya sangat mendalam sekali. Kalau diterjemahkan, bentuk Monas itu ada 2 bagian sebenarnya. Ada yang vertikal, ada yang mendatar. Bentuk secara fisik jelas terlihat seperti bentuk alu dan lumpak. Saya tidak tahu kalau di tempat kakak namanya apa, tapi secara bahasa Indonesia alu dan lumpak, yang digunakan sebagai alat penumbuk padi, ya, atau masyarakat Jawa ada yang menyebutnya lesung. Kenapa diambil bentuk ini? Sejatinya masyarakat pribumi Indonesia adalah masyarakat agraris. Itu makna yang pertama secara bentuk. Makna secara filosofi, bentuk Monas ini diartikan perpaduan lingga dan yoni. Lingga dan yoni adalah 2 unsur yang harus ada dalam kehidupan. Nah, Bung Karno memaknai lingga dan yoni dengan kata-kata yang begitu universal dan sangat indah. Apa menurut Bung Karno lingga dan yoni ini? Lambang kehidupan di alam semesta yang selalu berpasangan abadi. Sejatinya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan setiap makhluknya berpasang-pasangan. Ada langit tanpa tiang, ada bumi yang luas terhampar, ada kanan, ada kiri, ada surga, ada neraka, ada positif, ada negatif. Jadi yang masih
jomblo jangan pernah khawatir, karena Tuhan sudah siapkan pasangannya. Yang penting ikhtiar saja. Karena saya lihat wajah jomblonya banyak. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, Monas ini baru pertama kali dinyatakan untuk umum tadi dibuka. Kalau ditanyakan diresmikan, sampai hari ini Monas belum pernah diresmikan, karena banyak pengunjung yang bertanya kepada kami, Pak, kapan Monas diresmikan? Belum pernah diresmikan. Karena datanya dan faktanya sampai hari ini tidak ada prasasti yang menandai bahwa Monas pernah diresmikan. Jelas ya? Biasanya bangunan apapun kalau sudah diresmikan ada prasasti kan? Diresmikan oleh siapa, ditandatangani, ada hari dan tanggal. Monas sampai hari ini belum pernah diresmikan, hanya di catatan sejarah dibuka untuk umum saja. 12 Juli tahun 1975. Monumen Nasional di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta, kami di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Semarang. Setiap hari kami buka layanan dari hari Senin sampai dari hari Selasa sampai hari Minggu. Jadi kakak kalau mau jalan-jalan di Jakarta, kunjungan ke museum khususnya jangan hari Senin. Seluruh museum hari Senin tutup. Hanya dibuka hari Selasa sampai hari Minggu. Kami buka pukul 8 nanti sampai jam 3 sore. Sementara sebagai pembuka ini yang dapat saya sampaikan dengan saya sendiri Pak Nur, ini ada rekan saya Andre. Ada yang mau ditanyakan sebelum mendengarkan rekaman suara Bung Karno. Kak Andre nanti akan menyampaikan informasi di ruang kemerdekaan. Jadi semuanya mohon berdiri ke ruang kemerdekaan dulu ya. Nanti sisa waktunya kalau masih ada baru kita ke diorama. Karena kalau nanti yang jam 10 terlewat, baru bisa lihat lagi jam 11. Takutnya waktunya nggak kejar. Sementara dari saya ini saja. Terima kasih kakak dan ibu semuanya. Semuanya berdiri. Ikut Kak Andre langsung ke ruang kemerdekaan. Kalau tangganya ini berapa banyak Kak? Pernah dihitung? Variasi untuk tahun depan ada 20 tangga. 20 tangga ya? Tidak ya? Tapi memang tidak dikaitkan gitu. Iya, jadi dulu momen saja. Pas di depan. Pada bertindak untuk yang di pinggir sebelah kanan saya. Boleh? Rumah. Kita di bawah sini. Boleh? Karena nanti pintu gapuranya di sini akan terbuka. Kalau di pinggir nggak akan kelihatan. Geser sebelah sini aja. Yang di pinggir-pinggir boleh bergeser lagi merapat ke tengah atau kita duduk di bawah silakan. Saat ini kita berada di ruang kemerdekaan. Jadi sebenarnya kalau kunjungan ke Monas ini ruangan intinya itu adalah di sini. Kenapa di sini? Di sini adalah ruang kemerdekaan Indonesia, di mana kita bisa mendengarkan rekaman asli suara Presiden pertama Republik Indonesia. Siapa presidennya? Soekarno. Waktu membacakan detik-detik proklamasi Bung Karno, Insinyur Soekarno sama. Dibacakannya di Jalan Pegang Saat Timuraya nomor 56 Jakarta. Sekarang alamatnya sudah berubah, tapi namanya sekarang jadi nama Jalan Proklamasi. Dan rumah kediaman beliau di mana tempat membaca teks proklamasi sekarang sudah tiada. Jadi sekarang sudah diganti sama menara tugu yang di atasnya ada gambar petir. Kenapa digambarkan petir? Karena itu adalah simbolnya atau artinya menggelegar seperti di siang bolong, bagaikan petir yang menyambar di siang hari bolong. Jadi waktu membaca detik-detik proklamasi, semua seluruh Indonesia menggelegar bahwa kita sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dibacakannya di hari Jumat jam 10 siang, tepat di bulan suci Ramadan atau di bulan puasa. Dan di ruang kemerdekaan ini juga spesial. Kenapa spesialnya? Karena kalau kita tahu emasnya Monas di mana? Di mana? Di atas. Dan ternyata di ruang kemerdekaan ini terdapat 4 sisi. Sisinya ada 4. Ada 4 atau seperti kubus atau seperti apa? Ada 4 atribut
diantaranya dilapisi juga oleh emas dengan bobot 22 kg. Tidak disebutkan secara rinci berapa kilogram per atributnya. Yang pertama, nanti pintu gapura terbuka, dalamnya terdapat pintu ukir. Itu pintu yang dilapisi oleh emas. Di sebelah kanan terdapat Garuda Pancasila atau lambang negara Republik Indonesia dengan bobot 3.500 kg atau 3,5 ton, itu juga dilapisi oleh emas. Dan yang terakhir, yang ketiga, di sebelah kiri itu adalah peta kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Maroke, itulah atribut yang dilapisi oleh emas. Dan yang terakhir, di tepat di belakang pintu gapura ini terdapat penyimpanan replika bendera pusaka. Jadi kalau misalkan upacara bendera yang kemarin tanggal 17 Agustus dilakukan, pengambilan simbolis secara simbolis untuk proklamasi yang sini, untuk benderanya di sisi sebelah sana. Oke, sudah siap untuk mendengarkan baca teks proklamasi? Iya. Sudah siap? Iya. Silakan disiapkan, pintu gapuranya akan terbuka. Kalau mendengar semangat masyarakat Indonesia untuk semua berteriak merdeka. Merdeka. Orang semangat merdeka. Merdeka. Kali semangat merdeka. Merdeka. Dari Monas, ya. Nah, ini ada teks proklamasi, tapi bukan yang asli. Walaupun bukan yang asli, tetap kita lindungi oleh kaca anti peluru. Di kaca anti peluru nih, nggak bisa ditembak dan dicuri, ya. Teks proklamasi yang asli itu ada dua. Yang pertama disebutnya konsep, itu masih tulisan tangan asli Bapak Soekarno, masih ada 2 kali coretan, disimpan di Gedung Arsip Negara Jalan Cilandak, Jakarta Selatan, namanya Gedung Andri. Nah, yang kedua, ketikannya Bapak Sayuti Melik, disimpan di Istana Merdeka. Ini adalah kopiannya yang sudah diperbesar 4 kali lipat. Jadi aslinya lebih kecil 4 kali dari ini. Dilindungi oleh ukiran kepala barong, terbuat dari perunggu lapis emas. Untuk pintu gapura sama ukiran kepala barong ini berat perunggunya adalah 4 ton atau 4.000 kg. Nah, ini ada tahun pembuatannya menggunakan angka Romawi MCMLXIV. Ini menandakan tahun 1964, yang membuat arsiteknya Bapak Sudarsono, ya, dibantu oleh seniman-seniman dari Yogyakarta. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Nggak ada, ya.